mayat tanpa identitas. Saat ditemukan, kondisi korban sudah dalam keadaan membusuk. Selanjutnya, korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk keperluan otopsi. Misteri jasad wanita berinisial J tewas mengenaskan, diduga menjadi korban mutilasi. Hasil pemeriksaan sementara di TKP belum ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar di hari ini? Insya Allah kalian sehat-sehat terus ya. Apakah keseharian kalian diawali dengan keceriaan? Tentu dong, kita harus menceriakan hari-hari kita dengan menyenangkan. Kami dari Wartawan Cilik SMA Negeri 3 Gorontalo. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Di antaranya Dukcapil, Badan Penanggulangan Bencana, Kepolisian, dokter, atau perawat. Sebelum kita masuk pada wawancara kepada narasumber, kami akan memperkenalkan wartawan cilik dari SMA Negeri 3 Gorontalo, perwakilan dari kelas 10-3, kelompok 1. Wartawan 1. saya Nur Alfiah Nadira Rahim dan rekan saya Alfareza Ahmad bersama Gifari Syaban Imranullah. For your information, Gifari sekarang sedang mengikuti kegiatan yang tidak bisa diganggu-gugatnya. Jadi pada kali ini dia belum bisa bergabung bersama kami dalam opening di siang hari ini. Selanjutnya, wartawan kedua, Muhammad Fadel Talanggai bersama Salsabila Lahai. Wartawan ketiga, Randi Saputra Adian Ibrahim dan Nur Aulia Ramadan Ma'ruf. Dan terakhir, wartawan keempat, Deiske Nacilia Irene Kadimateng bersama Agisa Nurfadila Harinda. Langsung saja kita masuk pada proses wawancara kepada narasumber. Semantik, sehati, kami ada untuk negeri. Semantik Idol School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kami semua. Kami dari Wartawan Cilik SMA Negeri 3 Gorontalo akan melakukan wawancara kepada narasumber tentang korban bencana alam atau kecelakaan tanpa identitas. Dan kami sebagai wartawan cilik, saya Gista Nurfadila Harinda dan rekan saya dan saya Deiske Nacilia Irene Kadimateng. Dalam hal ini, kami telah bersama narasumber kami yaitu Pak Octavianus Rahman. Iya. Selamat siang Pak, kami dari Wartawan Cilik Semantik ingin mewawancari Bapak terkait tentang korban bencana alam identitas. Yang pertanyaannya, apakah korban jenazah tanpa identitas bisa dibuat akta kematiannya dan bagaimana cara pembuatan atau tahapan pembuatan akta bagi korban tersebut? Oke, makasih. Ini adik-adik wartawan cilik dari SMA Negeri 3 Gorontalo. Yang pertama soal korban tanpa identitas. Korban tanpa identitas itu bisa dibuatkan akta kematian. Kenapa? Karena dia adalah warga negara. Tapi ada syarat-syarat untuk membuatkan akta kematian dari korban tanpa identitas. Yang pertama, kita harus menelusuri di mana tempat dia ditemukan. Begitu kita temukan, maka kita harus berkoordinasi dengan kepolisian untuk melaporkan bahwa telah ditemukan korban tanpa identitas. Setelah itu kita akan menelusuri jejaknya. Karena pada sesungguhnya semua data penduduk itu ada di kami Dukcapil, sehingga kita bisa telusuri. Begitu kita telusuri, maka mulailah proses untuk membuatkan akta kematian. Yang pertama, apabila ditemukan asal usulnya, misalnya dia bertempat tinggal di desa A, B, C dan lain sebagainya, maka kita akan koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan setempat, sehingga kita minta data-data pendukungnya. Seperti yang pertama, pengantar bahwa jenazah almarhum ini atau almarhumah ini telah ditemukan dan dia sudah meninggal. Yang kedua, kalau memang dia korban pembunuhan, korban kekerasan, maka haruslah mendapatkan surat keterangan dari kepolisian, sehingga kita proses. Begitu selesai kita proses, data-datanya lengkap, maka keluarganya itu kita serahkan akta kematian. Jadi sesungguhnya korban tanpa identitas itu bisa dibuatkan akta kematian karena itu adalah tanggung jawab negara hadir di situ. Terima kasih atas jawabannya Pak. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan bertanya selanjutnya.
Apa saja syarat pembuatan akta kematian bagi korban tanpa identitas dan kira-kira berapa lama pembuatan akta tersebut? Oke, kalau syarat yang pertama tentu kita harus menelusuri jejaknya kan, dari mana. Setelah kita temukan, koordinasi dengan kepolisian kita temukan, sehingga kita harus hubungi keluarganya melalui pemerintah desa, sehingga mereka itu akan mengajukan permohonan kepada kita, permohonan untuk dibuatkan akta kematian yang berisi identitas daripada korban ini. Jadi namanya, kemudian umurnya, ciri-cirinya, kapan dia meninggal, bersaudara berapa, dan meninggal jam berapa. Itu itu semua ada di surat permohonan kematian. Setelah itu lengkap, kita cocokkan datanya. Kalau dia korban pembunuhan harus ada surat keterangan dari kepolisian. Kalau tidak ada, kalau bukan dipastikan dia bukan korban pembunuhan, maka bisa langsung segera kita buatkan akta kematian yang kita antar kepada keluarganya setelah keluarga tersebut bermohon. Oke, terima kasih atas jawabannya dan juga terima kasih atas tempat dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk bisa mewawancari Bapak. Oke, makasih. Oke, baik. Sampai di sini dulu wawancara kami kepada narasumber. Terima kasih. Sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari wartawan Cilik SMA Negeri 3 Gorontalo akan melakukan wawancara kepada narasumber kami yaitu Basarnas tentang korban bencana alam atau kecelakaan tanpa adanya identitas. Dan kami sebagai wartawan Cilik dan saya Nur Aulia Ramadhani Ma'aruf dan rekan saya Randi Putrajani Ibrahim. Dalam hal ini kami telah bersama dengan narasumber kami yaitu Bapak Mansur Pakaya sebagai sekretaris dinas. Selamat siang Pak, kami dari wartawan Cilik Semantik izin mewawancarai Bapak terkait bagaimana Badan Penanggulangan Bencana untuk mengidentifikasi bencana korban pada bencana alam, tanah longsor, dan gempa, korban yang tertimbun atau belum diketahui letak kehilangannya. Ya. Jadi terima kasih kepada adik-adik semua yang telah melakukan wawancara dengan kami di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bonobolango. Jadi terkait dengan pertanyaan bagaimana BPBD menyikapi kalau terjadi bencana, di kita itu sudah ada SOP. Jadi apa dan bagaimana akan kita lakukan itu sudah ada di SOP. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita di BPBD itu sudah membentuk yang namanya tim reaksi cepat TRC. TRC itu kita bagi dalam 4 wilayah Tapa dan sekitarnya, Tapa Bulango, kemudian wilayah Suawa dan sekitarnya, kemudian ada wilayah Kabila, ada wilayah Bone Pesisir. Jadi tim reaksi cepat itu yang selalu siap setiap saat, dalam artian mereka itu on time. Kapan saja dibutuhkan, kapan saja diperlukan, mereka itu akan turun. Jadi apa yang hendak kita lakukan pada ketika terjadi bencana, maka yang kita akan lakukan pertama kan tim TRC kita akan turun ke lapangan meninjau bagaimana kondisi bencana terjadi, apakah butuh bantuan-bantuan yang lebih ataukah hanya barangkali butuh hanya mengevakuasi korban. Jadi itu yang kita lakukan di BPBD. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertanyaan saya, tindakan awal yang dilakukan oleh tim Badan Penanggulangan Bencana saat terjadinya bencana alam. Oh ya. Jadi sebenarnya pertanyaan jawaban saya tadi itu jawaban daripada pertanyaan Adek. Tindakan apa yang pertama yang akan kita lakukan yang tadi itu, yang tadi saya sebutkan, yang saya sampaikan bahwa kita sudah membentuk tim TRC, kita bekerja sesuai dengan SOP, standar operasional pelaksanaannya. Jadi kemudian kalau sehubungan dengan ketika mengidentifikasi misalnya korban yang tidak ada identitas, biasanya kita bekerja sama dengan tim-tim lain, misalnya tim SAR, kemudian dari kepolisian. Kalau sudah terjadi bencana kemudian ada korban yang sampai pada saat pencarian itu belum ditemukan, makanya akan turun itu bukan lagi BPBD, tapi sudah ada tim SAR. Tim SAR. Jadi biasanya tim SAR yang akan mencari
korban yang masih hilang, itu dibantu dengan kepolisian. Nah, apa yang akan dilakukan ketika misalnya korban itu belum teridentifikasi, maka itu ada prosedur tersendiri di pihak kepolisian dan di pihak SAR, bukan lagi di BPBD. Kita hanya sekedar mengevakuasi apabila ada terjadi bencana, kemudian ada korban, apakah itu korban harta, apakah itu korban manusia, maka kita akan turun melakukan evakuasi ke tempat yang aman. Seperti itu. Oke, terima kasih atas tempat dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk bisa mewawancari Bapak. Oke, baik, sampai di sini wawancara kepada narasumber. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari wartawan Cilik SMA Negeri 3 Gorontalo akan melakukan wawancara kepada narasumber tentang penemuan mayat tanpa identitas. Kami sebagai wartawan Cilik selaku saya, Nur Alfiah Nadira Rahim, dan rekan saya, Alfareza Ahmad, dan juga saya, Salsabila Nurul Pidalahai. telah bersama narasumber kami, yaitu Kak Andika Abdul. Oke, selamat siang Kak. Kami dari wartawan Cilik Semantik izin mewawancari Kakak terkait tentang penemuan mayat tanpa identitas. Berikut ini pertanyaannya, bagaimana tahapan awal Kakak dalam mengotopsi mayat yang tidak memiliki identitas? Oke, yang tidak memiliki identitas, yang pertama kita untuk mencoba menggeledah baju pakaiannya untuk mencari identitas, apa tahu identitasnya terselipkan, bisa saja. Terus apabila tidak ditemukan apa saja, mungkin kita bisa mengidentifikasi wajahnya ataupun sidik jarinya. Selanjutnya pertanyaannya akan dilakukan oleh rekan saya. Oke, pertanyaan dari saya, apakah Kakak selama mengidentifikasi atau mengotopsi terdapat kesulitan? Untuk sekarang kayaknya belum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pertanyaan dari saya. Dari kesulitan atau pengalaman dari Kakak, apa sih akibat dari adanya otopsi yang salah? Otopsi yang salah kayaknya untuk berdasarkan pengalaman saya sendiri belum. Oke, terima kasih jawaban dari Kakak. Oke, sampai di sini dulu wawancara kita kepada narasumber. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di wawancara selanjutnya. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari wartawan Cilik SMA Negeri 3 Kota Gorontalo akan melakukan wawancara kepada narasumber tentang penemuan mayat tanpa identitas. Dan kami sebagai wartawan Cilik, saya Gifari Syaban Imranullah Musa dan rekan saya Muhammad Fadil Talanggai. Dalam hal ini kami telah bersama narasumber kami, yaitu Ramon Bakari. Baik, selamat malam Kak Ramon. Kami dari wartawan Cilik SMA Negeri 3 Gorontalo izin mewawancarai Bapak terkait tentang penemuan mayat tanpa identitas. Baik, langsung pada pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana tindak kepolisian atas penemuan mayat atau korban pembunuhan mutilasi ditemukan di suatu tempat? Jadi begini, tindakan kepolisian dalam hal ini penemuan mayat tanpa identitas yang dimutilasi, biasanya yang pertama kali dilakukan oleh pihak kepolisian itu yaitu mendatangi TKP tersebut, TKP penemuan mayat tersebut, kemudian mengidentifikasi TKP tersebut, mengidentifikasi dalam hal ini yaitu mengamankan TKP tersebut dengan cara memasang garis polisi dengan tujuan agar TKP tersebut utuh, tidak banyak disentuh orang, belum dirusak dengan sengaja atau tidak disengaja, kemudian memberikan ruang keleluasaan untuk petugas kepolisian dalam hal ini
untuk melakukan proses identifikasi mayat tersebut. Nah, biasanya mayat mayat yang dimutilasi tersebut pasti tidak ada identitas sama sekali. Kalau bicara mayat tanpa identitas, berarti kita harus mencari tahu siapa atau apa identitas mayat tersebut, siapa namanya, orang mana, tinggalnya di mana. Nah, biasanya kita melakukan proses identifikasi tersebut melalui sidik jari. Jika mayat tersebut dimutilasi di bagian tangan, berarti tidak ada sidik jari tangan, ada sidik jari kaki. Jika kaki pun tidak ada namanya itu adalah rekam wajah. Jika tidak ada wajah, Pak, terus gimana cara pihak kepolisian dalam hal ini mengidentifikasi mayat tersebut? Cara satu-satunya itu yaitu dengan cara proses otopsi luar. Dalam hal ini otopsi luar tersebut mencari tanda-tanda lahir atau tanda-tanda bawaan yang ada di tubuh mayat tersebut. Dengan catatan, ketika pihak kepolisian menemukan tanda-tanda lahir atau tanda-tanda semacam luka, bekas operasi yang ada di badan mayat tersebut, kemudian pihak kepolisian mencocokkan tanda-tanda yang didapat tersebut dengan laporan orang hilang yang ada di kepolisian tersebut. Karena biasanya laporan orang hilang itu disertakan dengan tanda-tanda tubuh atau tanda-tanda bawaan lahir. Contoh, si A hilang, kemudian di bagian bahunya ada bekas operasi bahu kanan, bagian dalam, bagian luar. Contoh kayak saya punya tanda bawaan lahir, tai lalat di bagian bahu sebelah kanan, bagian dalam, itu adalah tanda lahir. Nah, tanda-tanda itulah yang akan dicocokkan dengan laporan kehilangan yang ada di server pihak kepolisian. Lebih kurangnya ya seperti itu dalam proses penanganan mayat tanpa identitas yang dimutilasi. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari Kak Ramon. Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa ditanyakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Langsung ke pertanyaan kedua. Apakah Bapak pernah bertemu atau menangani suatu kasus mayat tanpa identitas yang terjadi di Gorontalo? Seingat saya pernah menangani penemuan mayat tanpa identitas yang terjadi di Gorontalo pada tahun 2009. Pada saat itu saya masih bergabung di tim Resmo Polda Gorontalo. Pada saat itu saya mendapatkan laporan bahwa ada penemuan mayat, sesosok mayat di wilayah Kecamatan Molosipat, Kelurahan Molosipat. Kemudian saya dengan tim saya mendatangi TKP tersebut, mengamankan TKP tersebut, memasang garis polisi. Kemudian kami mulai mengidentifikasi mayat tersebut, di mana mayat tersebut adalah mayat seorang laki-laki yang perawakannya menyerupai perempuan, dalam tanda kutip Bancia. Setelah kita melihat mayat tersebut, kita mencoba mengidentifikasi dengan cara melakukan
pemotretan wajah, pemotretan badan, pemotretan TKP. Kemudian saya dengan tim saya mencari informasi sebanyak-banyaknya di sekitar TKP sembari mencari identitas nama mayat tersebut melalui foto yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dari foto tersebut, dari informasi tersebut kita mendapatkan sebuah nama, yakni mayat tersebut sering dipanggil dengan nama Gebi, seorang banci yang berprofesi sebagai penata rias di salah satu salon yang ada di Jalan Panegoro. Dari nama tersebut, saya dengan tim saya kemudian bergerak mencari informasi dengan siapa Gebi terakhir, dengan siapa Gebi berkomunikasi terakhir, dengan siapa Gebi berhubungan terakhir. Dari situlah saya dengan tim saya menemukan suatu fakta bahwa Gebi tersebut 5 jam sebelum ditemukan tewas, dia sempat melakukan suatu kegiatan, yaitu pesta miras dengan seorang laki-laki yang belakangan diketahui laki-laki tersebut adalah pacarnya Gebi. Kemudian kita mencari identitas laki-laki tersebut, mencari tempat persembunyiannya tersebut. Kemudian kita melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut. Dari penangkapan tersebut, laki-laki ini mengakui bahwa dia telah membunuh Gebi dengan cara dicekik di leher sampai Gebi tidak bisa bernafas. Kenapa alasan Gebi dicekik? Karena pada saat itu Gebi, laki-laki tersebut marah kepada Gebi, marah karena cemburu. Gebi diketahui punya hubungan dengan laki-laki lain. Kemudian laki-laki tersebut, pelaku tersebut mengajak Gebi untuk minum minuman keras. Setelah minum minuman keras, Gebi diajak jalan-jalan, kemudian dibawa di persawahan yang ada di kecamatan di Kelurahan Molosipatwe. Di sawah tersebut Gebi diajak untuk berhubungan badan, tapi Gebi menolak. Kemudian terjadilah pembunuhan tersebut. Gebi dicekik, kemudian setelah tidak bernyawa, mayat Gebi tersebut dihantam dengan batu di bagian kepala sehingga bagian kepalanya itu hancur. Tapi untuk bagian wajah kita masih bisa melihat bahwa itu wajah si A, si B atau si C. Kira-kira itu penemuan mayat yang cukup menggemparkan di tahun tersebut, di tahun 2009, yang sempat membuat heboh masyarakat khususnya Kota Gorontalo. Itu yang pernah saya tangani. Baik, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya Kak Ramon karena telah mengizinkan kami untuk mewawancari Kak Ramon. Oke, baik, sampai di sini dulu wawancara kami kepada narasumber. Terima kasih dan sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nur Alfiana Rahim. Dan saya Givari Syaban Imranullah Mamusa. Kami wartawan cilik SMA Negeri 3 Gorontalo. Alhamdulillah telah menyelesaikan wawancara yang telah dilakukan. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.